saat ini sudah ada di hadapan saya Mas Ahmad Baidowi dan ada Desi Fitriani terlibat di dalam operasi pembebasan sandera. Ya. Nah, Mas Baidowi, bagaimana sampai Anda terlibat dalam upaya pembebasan? Karena ini sudah ramai diberitakan waktu itu, ini ada kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 ABK, anak buah kapal, warga negara Indonesia semua, yang kemudian diculik, disembunyikan di daerah Mindanao juga ya, di Filipina Selatan berarti ya. Nah, Anda kenapa kok jadi terlibat? Profesi Anda sebenarnya apa, boleh tahu? Saya guru. Guru? Ya dosen, ya peneliti gitu. Jadi tiba-tiba di hari mungkin sekitar tanggal 4 April gitu, saya ditelepon oleh Pak Reri Lestari Murdiat. Lestari Murdiat, ketemu dengan Pak Surya. Terus dia tanya, Mas Baidowi saya dengar punya pengalaman soal Filipina Selatan. Memangnya ada apa Pak? Ini ada warga kita di sana, 10 orang yang di sana. Ini Pak Surya Paloh ya? Iya, Anda tahu enggak? Saya bilang, saya tahu, saya dengar beritanya. Bisa nggak ke sana lihat? Jadi dia bilang gitu. Semacam asesmen. Ini udah hampir seminggu nggak ada beritanya nih, nggak ada kabarnya gitu. Jadi saya bilang, tugas saya apa Pak? Ya asesmen aja, oke? Assessment pengertiannya apa? Asesmen itu untuk melacak. Melacak sebetulnya betul nggak di Sandra, di mana dia kira-kira lokasinya dan lain sebagainya. Jadi Apakah saya nggak berpikir sejauh itu. Tidak, gitu ya? Iya, masih hidup atau tidak, ini kan harus ada kepastian kan. Oke. Karena ini soal nyawa. Karena beritanya simpang siur hari itu ya? Beritanya simpang siur. Jadi saya lebih tenang karena waktu mau berangkat itu dia bilang, Anda hanya menemani. Nah, saya senang. Menemani siapa? Menemani Maijen Supyadin. Oke. Ya kan? Beliau menjadi ketua tim. Maijen Supyadin waktu itu anggota DPR, bekas Pangdam Iskandar Muda, jadi punya pengalaman militer. Saya juga belum pernah ketemu dengan dia ini. Jadi berangkat pertama itu ketemunya di bandara dengan Pak Supyadin ini. Kenalan kayak gitu kan. Jadi barulah kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini kayak timnya sebetulnya luar biasa waktu dibilang oleh Pak Surya. Ini tim kemanusiaan Mas Baidowi. Saya bilang alasannya kemanusiaan kenapa? Pak Surya cerita dengan saya punya pengalaman personal. Waktu Mutia Hafid itu dulu di Sandra. Itu susah sekali. Mutia Hafid dan Budi. Ya. Kasus ini secara emosional melibatkan... menggugah saya. Jadi saya bilang karena ada kata kemanusiaan itu. Jadi saya bilang dengan Pak Surya, betul untuk tujuan kemanusiaan, betul. Oke, saya berangkat. Tapi syaratnya satu Pak, saya minta. Kenapa? Tolong jangan dipublikasi. Kenapa? Karena agak riski kalau jalan ke daerah-daerah seperti itu kan. Saya tahu kondisinya. Karena Anda punya penelitian ya, pernah melakukan penelitian. Pernah melakukan penelitian dan punya banyak jaringan di sana, punya banyak kenalan. Sehingga mungkin ini bisa memudahkan saya di satu sisi, tapi juga bisa mempersulit saya di sisi yang lain. Nah, karena itu kata-kata tidak dipublikasi ini penting, supaya nanti jangan belum apa-apa kita sudah ada klaim dan lain sebagainya. Saya ingin berjalan natural saja gitu. Jadi disuruh berangkat nanti saya kasih tahu perkembangannya. Kira-kira apa yang terjadi di sana, saya bisa beritakan. Kira-kira begitu awalnya. Baik, maka berangkatlah Anda ke... Berangkat. Pak Supyadin tanya saya, kita ke Manila. Saya bilang nggak ke Manila Pak, terus kemana? Kota Bato. Kenapa Kota Bato? Nah itu menarik. Pertama, jaringan informasi soal Abu Sayyaf itu lebih kental di situ. Riset saya membuktikan di sana ada banyak aktor yang bisa kita dekati. Dari mulai dosen, guru, peneliti, LSM. Itu adalah sumber informasi yang menurut saya penting untuk kita lakukan asesmen. Kan saya mengatakan saya ingin melakukan asesmen. Karena itu saya datang ke sana. Akhirnya bisa tahu lokasi dan bisa berhubungan dengan para penyandera. Itu setelah kurang lebih hampir 10 hari. 10 hari di sana? Ya, nggak terlalu mudah. Karena kan dari satu informasi ke informasi lain ini kan harus saya kelola informasi ini. Kemudian harus saya sambungkan dengan hasil riset saya sebelumnya. Kira-kira ketemunya di mana nih? Jadi 10 hari Anda butuh waktu untuk bisa tahu posisi dari Sandra? Iya, itu setelah saya berinteraksi dengan banyak pihak, termasuk dengan government dari Autonomous Region Muslim Mindanao di sana, beberapa teman LSM, yang kemudian saya dipertemukan oleh salah satu anggota MNLF Lawas gitu, yang pernah diculik juga oleh Abu Sayyaf. Jadi temannya sendiri pernah diculik. Sehingga dia bisa cerita dengan saya bagaimana cara mereka melakukan negosiasi, ketemu dengan siapa. Jadi
Setelah itu saya bisa tahu faksi mana yang besar dan apa latar belakangnya. Dan begitu saya tahu, lumayan kaget saya. Kenapa? Rata-rata mereka tuh sebetulnya guru madrasah, ya kan? Ada yang lulusan dari Syria, lulusan dari Yaman, dan setelah kembali itu kemudian karena nggak ada pekerjaan, ya akhirnya mereka mencari pekerjaan dengan cara menyandra orang kan. Oke, jadi pada saat Anda datang, Anda tahu bahwa semua sandera selamat, Semua sandera selamat setelah hari ke-10. masih hidup. Iya, Anda bisa bertemu. enggak. Ada tahapan itu. Mereka ini rata-rata guru, jadi saya punya pengalaman di Aceh. Guru itu biasanya mudah diajak bicara kalau kita tahu apa kebutuhan dasarnya gitu. Jadi saya mulai bicara dengan mereka kira-kira apa. Nah, akhirnya mereka menguji saya. Apa ujian pertama itu? Ini orang siapa nih, saya ditanya. Surya Paloh siapa, saya siapa, ditanya macam-macam. Kemudian saya bilang, saya juga guru. Faktanya memang saya guru gitu. Baru mereka agak nyambung nih. Guru dengan guru. Kadang-kadang bicara bahasa Inggris, kadang-kadang bisa bahasa Arab. Kan nyambung nih. Nah, mulai di situ diletakkan trust. Kepercayaan. Nah, bagaimana meletakkan trust each other itu dibangun gitu kan. Trust pertama dari mereka tuh begini, oke, I will give you proof of life. Saya akan berikan kepada kamu bukti bahwa mereka masih hidup. Tapi ini ada cost-nya. Saya kira sebuah perundingan itu membutuhkan cost, wajar. Dia tanya, mau telepon langsung, mau suara saja, mau video, atau mau foto. Ini 4 ini harganya beda-beda. Kira-kira kayak gitu itu kan. Nah ini kan menarik nih. Saya konsultasi ke Jakarta. Ini ada 4 macam proof of life ini. Kita mau yang mana? Kalau yang ini harganya segini, ini harganya segini, ini harganya segini. Nah ini kan building the trust itu kan. Setuju nggak setuju? Oke, saya proses. Terjadilah pembicaraan by phone. Hampir 4 menit. Kita rekam. Saya bicara dengan penyandra. Inisial saya adalah Rauf. Saya bicara juga dengan Julian Philip, pimpinan itu. Ada masih rekamannya. Yang pokoknya intinya dari proof of life pertama itu kita masih tahu bahwa mereka semua masih utuh 10 orang itu. Cuma ada teriak-teriak sedikit lah. Ini kalau besok ransomnya tidak kita bayar, wah ini Akan ada yang eksekusi. eksekusi. Kira-kira begitu. Nah itu setelah 10 Ancam-ancam hari itu. Oke, jadi berapa lama kemudian akhirnya bisa dibebaskan? Dari saya memperoleh proof of life setelah hari ke-10 itu, nah negosiasi itu bertahap tuh Bang Andi. Perundingan tuh kan. Berapa lama itu? Iya, dia menguji saya lagi. Bisa nggak kami minta ini? Apa yang dia minta kedua itu? Alat untuk mengeringkan rumput laut. Saya tanya, ada nggak duitnya? Beli. Beli. Sebagai bagian dari proses negosiasi itu, ini tahapan ini saya lalui. Bahkan terakhir, baru saya mengatakan, kalau Anda serius, mari kita bicara masa depan. Masa depan itu bukan Anda. Masa depan itulah anak-anak Anda. Saya punya sekolah. Gimana nanti kalau setelah kita deal ini, kita akan rekrut 30 anak dari Mindanao sekolah ke Aceh. Itu yang mereka kaget. Jadi saya quote ayat Al-Quran yang menyatakan soal mari kita lihat masa depan. Wal tanjur ma qaddamat nafsun lighad. Yang penting Anda lihat masa depan. Anda jangan lihat diri Anda, saya bilang. Anda tetap saudara dengan saya, tapi pikirkan anak-anak. Gitu kira-kira. Di situ ya. Nah, ini kan cara negosiasi yang nggak umum. Dan mereka sendiri kaget. Anda ini benar-benar ustadz katanya, ya kan?